Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Palansori, guru SMK Negeri 2 Leles, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 12. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan skema penanganan kesulitan belajar pada pada pembelajaran agama Islam dan Budi Pekerti pada materi sejarah Islam di Nusantara. Sebagaimana ketahui bahwa belajar sejarah, kebanyakan orang masih mempunyah mindset bahwa sejarah itu adalah dongeng, sejarah itu adalah kisah masa lalu yang tidak begitu penting, dan juga mendengarkan kisah sejarah adalah sesuatu yang sangat membosankan. Bahkan kalau guru dengan metode ceramah mungkin banyak peserta didik yang tidur. Nah, ini menjadi kesulitan tersendiri karena memang sejarah atau belajar sejarah itu kebanyakan berbentuk textbook atau sifatnya bacaan juga sifatnya audio yang sifatnya pendengaran. Nah, ini mungkin perlu solusi pemecahan masalah bagaimana metode pembelajaran yang pas, yang cocok untuk bisa pelajaran sejarah ini dapat diterima oleh para siswa dan dapat meresapi apa nilai-nilai dalam sejarah tersebut. Berikut adalah bentuk PowerPoint yang akan saya sampaikan terkait skema pemecahan masalah dalam materi sejarah Islam di Indonesia pada mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti kelas 12. Nah, ini kesulitan belajar sejarah siswa kelas 12 oleh saya sendiri Ahmad Ponsori, guru PAI SMK Negeri 2 Leles. Yang pertama terkait deskripsi, sejarah merupakan ilmu yang sangat penting, terutama sejarah Islam, karena kita berbicara mata pelajaran pendidikan agama Islam, maka otomatis sejarah yang akan kita sampaikan adalah sejarah tentang peradaban Islam. Yang kedua, menyadari pentingnya belajar sejarah Islam bagi anak atau peserta didik dan manfaatnya bagi proses pembangunan karakter keberagaman sekolah. Yang ketiga, belajar sejarah mampu memberikan bekal bagi siswa sehingga siswa mampu menjalani kehidupan keberagaman di masyarakat dengan baik. Yang keempat, kesulitan pembelajaran sejarah Islam dapat dalam meningkatkan keterampilan analisis terhadap peristiwa-peristiwa sejarah terjadi di SMK Negeri 2 Leles, khususnya kelas 12, disebabkan karena belajar sejarah masih berpaku pada teks. Ini merupakan gambaran deskripsi. Yang kedua, akar permasalahan, yaitu siswa kelas 12 SMK Negeri 2 Leles kebanyakan kesulitan memahami materi pembelajaran PI dan Budi Pekerti aspek sejarah Islam. Ini yang merupakan akar persoalan di proses pembelajaran kali ini. Selanjutnya, alternatif solusi yaitu kalau kita tadi diungkapkan di awal bahwa sejarah kebanyakan berbentuk teks, maka pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk menampilkan atau mewujudkan model-model pembelajaran untuk bagaimana sejarah ini menjadi suatu hal yang menarik bagi para peserta didik. Itu yang pertama, mewujudkan model pembelajaran example non-example. Yang kedua, mewujudkan proses pembelajaran foster comment. Yang ketiga, mewujudkan proses pembelajaran dengan model mind mapping. Dan ini merupakan salah satu contoh bagaimana kita gabungkan antara mind mapping, foster comment, juga example to example, yaitu dengan siswa itu eh, membuat, dibuatkan kelompok kerja minimal 4 orang, maksimal 4 orang, yaitu dengan membuat sebuah sketsa sejarah yang di sana ada isi tentang gambaran sejarah tersebut dibagi dengan berbagai tematik, tema-tema dari bab sejarah itu sendiri, yang itu nanti dibuatkan gambar yang menarik oleh para siswa. Juga nanti para siswa apa setelah para siswa membuat pada kertas plano, ya ini pada kertas plano workshopnya ini contoh poster komennya, jadi membuat gambar, membuat sketsa mind mapping di kertas plano, semua siswa terlibat, dan nanti setelah beres itu nanti setiap kelompok itu membuat poster yang ditempel di kelas, dan nanti itu setiap setiap kelompok itu dengan materi-materi yang berbeda tiap kelompoknya akan berkeliling mengomentari dan atau membuat pernyataan atau pertanyaan tentang
gambar-gambar yang ada ditempel di kelas dan itu bisa lebih menarik untuk proses pembelajaran di kelas 12 dalam memahami sejarah Islam. Nah, dengan proses metode yang tadi, maka pembelajaran itu dengan metode yang pas, maka pembelajaran sejarah itu dapat dipahami dengan baik oleh peserta didik dan juga adanya motivasi lebih dari peserta didik untuk lebih menyukai pelajaran sejarah. Ini merupakan hasil atau hasil pemecahan masalah dari kesulitan belajar siswa di mata pelajaran agama Islam di aspek sejarah. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.